Oke, karena kita waktunya terbuang cukup banyak, dan nanti di akhir sesi ada ketambahan evaluasi dosen oleh mahasiswa, ini kita lumayan cepat, gak apa-apa. Oke, jadi materi kita setelah UAS ini ada yang masih ingat nggak apa aja? Ini pertemuan terakhir ya, sebelum besok UAS. Ada yang masih ingat kita belajar apa? Betul. Siapa namanya? Saya catat. Kenapa? Kenapa, Zaki? Belajar apa kita? Masa udah besok udah mau UAS loh? Belajar apa kita setelah UTS? Kalau searching, reasoning, planning sama oke, saya inget ya. Fundament AI ada 4 ya. Tadi apa aja? Searching, oke. Reasoning, tiganya apa? Oke, ada 4 ya. Setelah fundament itu kita bahas, kemudian kita bahas apa? Lalu, lalu, oke, oke. Yang terakhir ini ya, prodi kita ya. Ada yang tahu kenapa prodi kita itu butuh AI? Karena nama politekniknya aja Politeknik AI. Jadi semua prodinya belajar AI ya. Tapi kenapa? Kenapa? Apa tuh mengolah datanya? Memang datanya kenapa? Datanya banyak. Oke, sesuai ya. PowerPoint 1, datanya banyak dan kompleks. Jadi, kalau kita kerjakan secara manual, mungkin, tapi nggak make sense. Karena tentu waktu yang dibutuhkan banyak. Jadi kita butuh otomatisasi di sana, yaitu dengan menggunakan AI. Kemudian, alasan yang kedua kira-kira apa? Itu kan tujuan. Kenapa? Eh, itu kalau mungkin pertanyaannya mengapa tidak menggunakan pure manusia dalam sains data terapan mungkin ya. Karena ya penting. Ya mengapa ya penting? Kan kalau misalkan kenapa? Kenapa Ibnu? Perhitungannya apa? Prediksinya kemungkinan ya
Ya tergantung modelnya sih. Kadang kita buat model AI juga ada yang rendah, juga ada yang tinggi. Sebagaimana dia akan bagus, seberapa bagus engineer-nya itu mengevaluasi si model. Kalau misalkan data, data besar dan kompleks. Kalau AI itu kan dia belajar dari data ya. Kalau datanya mudah, misalkan kalau apa ya, kayak contoh yang pernah saya sampaikan, katakan misalkan kita mau mengklasifikasikan gender perempuan atau laki-laki berdasarkan ukuran sepatu. Itu sering saya sampaikan ya. Nah, kalau kita sebagai manusia, kan kita lihatnya general aja ya. Ukuran sepatu perempuan berapa? Sampai 40, oke. Kalau laki-laki berapa? Sam startnya berapa tuh? 39, 40 sampai 44. Oke. Berarti ketika ada data yang tidak umum atau biasa kita sebut apa? Anomali itu kadang kita bingung ya. Misalkan ada perempuan nih yang ukurannya 41. Itu kan bisa perempuan bisa laki-laki. Beda ya sama dari data yang tadi. Jadi data itu sebenarnya tidak selalu mirip dengan yang mayoritas kebanyakan dari data tersebut, mayoritas polanya. Jadi data itu bisa juga yang anomali tadi. Kemudian itu kan terlihat ini ya, linier. Jadi kalau ukuran sepatunya tadi berapa? 37 sampai 40 ya, itu perempuan. Kemudian 40 sampai 44 itu laki-laki. Itu kan mudah ya dalam kita menganalisis urutannya. Kalau ini berarti ini. Kayak if then rules. Jika ini maka ini. Nah, semakin data itu kompleks, itu kadang if then rules-nya itu nggak mudah, nggak linear, terurut. Habis ini maka ini, tapi dia itu ada cabang-cabangnya banyak. Jadi jika ukuran sepatunya tadi misalkan 37, kemudian ada if then yang lain, misalkan dia rambut panjang atau pendek, kemudian tinggi badannya di atas 160 atau di bawah 160, dan if then yang lain ya, itu kalau buat manusia itu kan suatu yang panjang ya dalam kita memetakan. Dan itu kadang pola dari data itu ada yang linier, ada yang tidak. Jadi kadang kalau nggak linier itu manusia kesusahan. Jadi ini alasan yang kedua kenapa AI penting dalam sains data terapan, karena pola itu tidak selalu linier. Tadi ya, karena datanya semakin besar dan kompleks, polanya tidak selalu linier, padahal keputusan yang diambil di sains data terapan itu berdasarkan data ya. Jadi dari dua alasan tadi itu sebenarnya itu kesusahan dilakukan oleh manusia. Karena nantinya ketika kita berhadapan sama data yang besar dan kompleks, kemudian polanya itu kita nggak tahu ya, apakah dia linear atau tidak, itu nanti akan kesusahan bagi manusia dalam menginterpretasikan, memetakan. Nah, kesusahannya itu bisa dibantu oleh AI. Nah, di sini katanya adalah membantu ya.
Jadi AI di sains data terapan itu fungsinya adalah untuk membantu, untuk memberikan pola atau insight kepada engineer atau manusia dalam mengolah data tersebut. Kemarin waktu tugas kelompok itu ada yang mengerjakannya sendiri atau semuanya pakai tools AI? Tugas yang maaf ya, ini PKB ya. Pas waktu pengantar sadata. Ini karena bahasanya saya sudah terapan juga. Bukan yang transportasi, statistik deskriptif sama analisis visualisasi. Ya, itu adakah yang nggak pakai tools AI? Terus ngolahnya mandiri ya, karena masih mudah ya. Mm. Ada yang tahu nggak AI di sains data terapan tuh di bagian mananya? Di model ya. Secara inti ada di modelnya. Jadi kalau sains data terapan itu kan dia kita balik ya ke mata kuliah pengantar sains data terapan. Pertama kan kita pahami dulu masalahnya apa, kemudian udah didapatkan masalah yang mau kita bahas, kemudian kita cari datanya. Data-data apa yang mendukung seperti variabel dependennya ya, variabel independennya ya. Jadi variabel yang mempengaruhi yang si X-nya, fitur, itu kan ada lebih dari X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian kan kita praproses data ya. Eh, Pertama EDA dulu, sebelum 3 ini EDA, kemudian selanjutnya di praproses data, termasuk pembersihan data, kemudian setelah itu pemodelan. Nah, pemodelan inilah yang menggunakan AI. Jadi kalau kita mau membicarakan AI dengan sains data, irisannya ada di nomor 4 ini. Kalau kita tidak memiliki ilmu dari sains data, itu ketika kita mau menjalankan siklus ini, itu biasanya eh, bisanya di nomor 2. Jadi habis mengumpulkan data langsung dimodelkan. Jadi orang-orang AI yang tidak paham mengenai sains data itu biasanya ada kendala di pemahaman masalahnya apa, kemudian praproses datanya itu kurang detail. Jadi datanya tidak dibersihkan, kemudian datanya tidak dianalisis, langsung dimodelkan aja, langsung lihat akurasinya berapa. Padahal sebenarnya dari data itu kan masih kotor ya. Ada beberapa yang perlu kita bersihkan dulu. Untuk evaluasi dan pengambilan keputusan, ini mayoritas di AI itu sama, nomor 5 dan 6. Jadi setelah membuat model, dievaluasi, kalau masih kurang, modelnya diupdate. Kemudian kalau kita rasa modelnya sudah kita perbaiki berulang kali, sudah puas, baru kita bisa mengambil keputusan dari apa yang dihasilkan oleh model. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kok? Wadah. Nah, ini posisi AI dalam sains data terapan. Jadi ini ada sains data, ada AI, ada machine learning. Jadi machine learning itu
Di fundamen maksudnya learning itu ya. Jadi machine learning itu adalah bagian dari AI, bagian kecil. Jadi yang AI yang kita kenal sekarang itu sebenarnya machine learning ya. Jadi kalau AI yang zaman dulu tuh paling sederhana itu adalah if then rules. Kemudian AI yang lain ada searching, reasoning, sama planning. Itu sebenarnya fundamen dari AI. Kalau di bahasa Indonesia apa ya? Penyempitan makna. Ada sih nama katanya apa gitu. Jadi kayak kalau bau itu pengertiannya apa bau? Tidak sedap ya. Padahal sebenarnya bau itu secara pengertian itu adalah bau yang sedap dan bau yang tidak sedap. Bau itu sesuatu yang bisa kita cium. Baunya wangi nih. Nah, tapi kalau di sekarang setelah terjadi penyempitan makna, bau itu ya bau gak enak. Wangi itu adalah bau yang enak. Padahal wangi itu bagian dari bau. Dia bau, wangi, bau gak enak. Bau busuk lah katakan misalnya. Bau wangi sama bau bau harum sama bau busuk gitu. Jadi bau itu kan bisa harum bisa busuk ya. Tapi sekarang setelah zamannya zaman yang sekarang itu terjadi penyempitan makna bahwa bau itu sudah kesannya adalah negatif. Nah, sama seperti AI. AI itu yang kita kenal sekarang adalah machine learning ini. Learning sih sebenarnya. Learning. Jadi bisa deep learning, bisa machine learning. Padahal AI itu zaman dulu pengertiannya adalah ya ada searching, ada reasoning, ada planning, ada learning. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Hmm. Nah, ini mungkin kita akan pelajari nanti ketika mungkin semester 3 ya. Jadi model atau algoritma AI itu ada banyak sekali. Nah, itu bagaimana cara memilihnya? Itu nanti kita lihat case study-nya seperti apa. Jadi selain AI-nya itu dipilih berdasarkan masalahnya, AI itu dipilih juga berdasarkan dengan data. Jadi kalau datanya sedikit sama datanya banyak, itu bisa beda penerapan eh, model atau algoritma yang dipilih. Jadi kalau AI itu kan bagian kecilnya itu ada machine learning. Nah, di dalam machine learning itu ada deep learning lagi. Ketika kita misalkan menggunakan data 1 juta, itu terkadang kita pakai machine learning itu sudah istilahnya tuh ngehang gitu. Udah nggak bisa. Nah, itu bisa tuh kita pakai menggunakan deep learning. Jadi selain pilihan model AI-nya itu karena masalah, juga karena datanya. Kemudian ini contoh-contoh dari AI yang bagian learning ya. Jadi kalau AI yang dipakai di dalam set terapan itu adalah AI fundamen AI yang di learning, yaitu selain learning juga ada di reasoning. Nah, learning yang digunakan itu adalah supervised dan unsupervised. Kemudian reasoning yang digunakan itu adalah if then rules atau yang biasa dikenal dengan expert system. Sebelumnya kayaknya saya pernah sampaikan ya expert system. Ada yang masih ingat nggak? Expert system.
Gimana maksudnya? Kalau secara teknisnya sistem ahli itu gimana? Gimana coba contohnya? Hmm. Hmm. Ya, kasusnya apa coba contohnya? Hackathon-nya ada AI-nya nggak? Hackathon, tim-tim hackathon-nya ada AI-nya nggak? Harusnya ada ya? Oh iya, gimana? Dulu saya contohnya expert system dokter, tapi gimana teknisnya? Iya, jika makan. Terus, oke, gimana? Mm-mm. Itu if then rules. Itu if then rules. Kemudian kalau expert systemnya gimana? Expert system kan sistem pakar. Itu AI kayaknya. Iya, saya nggak pernah kasih contoh itu. Expert system kan sistem pakar ya, kalau kita translate kan. Tuh, kayaknya saya pernah sampaikan di PKB atau pengantar sadata. eh Expert system tuh, jadi ada dokter, dokternya ada banyak. Kemudian eh bisa ada tiga katakan atau dua. Kemudian nanti ada model dari GPT, model dari Gemini, model dari DeepSeek gitu. Terus kalau ditanya, ini pasiennya kira-kira diagnosanya apa? Nah, dari si GPT dia kasih jawaban, Gemini kasih jawaban, DeepSeek kasih jawaban, kemudian dokter satu kasih jawaban, dokter dua kasih jawaban. Nah, nanti dipilih tuh dari sistem itu. Kira-kira dari kelima jawaban ini, jawaban biasanya ada yang beda. Jawaban yang paling mendekati kebenaran itu yang mana? Dipilih dari expert sistemnya. Kemudian itulah yang disampaikan ke pasien. Kalau kamu kemungkinan sakitnya adalah ini. Itu expert system. Jadi memang udah dari model dari ahli-ahlinya itu. Baru kita pilih kira-kira yang mana. Jadi istilahnya kayak kita berdiskusi ya. Nah, setiap orang itu adalah seorang pakar di bidangnya itu. Baru ditentukan atau diputuskan outputnya seperti apa. Nah, untuk AI dalam sejarah terapan, di supervised learning itu biasa kita pakai dalam regresi. Regresi di sini biasanya adalah numerik. Jadi kalau contoh yang biasa saya sampaikan itu prediksi harga rumah ya. Kemudian klasifikasi,
Jadi dia masuk ke, ke kelas 1 atau kelas 2. Misalkan kita mau klasifikasi mana yang sayuran, mana yang buah. Itu biasanya di sains data regresi dan klasifikasi. Kemudian unsupervisednya clustering. Misalkan kita mau mengelompokkan pelanggan untuk keputusan marketingnya seperti apa. Jadi kita bagi pelanggan berdasarkan karakteristiknya. Kemudian kita bisa tentukan program marketingnya itu menyesuaikan dari kelompok pelanggan tersebut. Kemudian ini yang biasa digunakan di science data, itu ada reduksi dimensi, biasa dikenal dengan PCA, tulisannya PCA. Itu sebenarnya suatu algoritma yang tujuannya adalah mengurangi fitur X-nya. Jadi yang X-nya misalkan ada 30, itu nanti bisa kita jadikan X-nya itu ada 2. Nanti tentunya, itu biasanya numerik, nanti tentunya nilai dari fitur yang X1 dan X2 itu angka baru yang diolah dari X1 sampai 30 tadi. Sehingga nanti, karena Science Data tuh pakainya mesin learning ya, sehingga nanti yang dari fitur X-nya ada 30 menjadi 2 itu memudahkan dalam proses membuat model. Jadi lebih cepat. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Supervise kita kenal ini ya. Ada yang masih ingat supervise? Berlabel. Jadi digunakan ketika datanya itu punya label. Target atau tujuan atau outputnya jelas. Jadi mau dia buah atau mau dia sayuran, katakan gitu. Jadi sudah ada targetnya tuh sudah ditentukan di awal. Pilihannya misalkan buah gitu, buah atau sayuran. Tinggal si modelnya itu tinggal pilih mau masuk ke salah satu dari 2 yang sudah ditentukan oleh engineer. Nih, katakan prediksi kelulusan mahasiswa. Pilihannya kan lulus atau tidak lulus ya. Kemudian ini prediksi harga rumah. Ini nanti numerik, kemudian deteksi gagal bayar. Kan pilihannya juga 2 ya. Sebenarnya pilihannya bisa lebih dari 2. Yang penting pilihannya itu sudah ditentukan dari awal. Kalau ini contoh dari unsupervised, masih ingat ya, tidak ada label, kemudian dia ingin memahami struktur atau karakteristiknya. Contohnya tadi adalah mengelompokkan pelanggan, wilayah, pola perilaku. Jadi misalkan mau mengelompokkan wilayah yang pendapatannya di atas rata-rata, pendapatannya sesuai UMR atau pendapatannya di bawah UMR. Saya mau mengelompokkan menjadi 3. Jadi nanti ketika ada data baru, dia masuknya ke kelompok mana. Jadi bentuknya tuh diagram yang pernah saya sampaikan ya, masih ingat nggak? Kalau ya jadi ini misalkan pelanggan katakan dia teracak gini, kemudian kita kelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama.
Misalkan ini biasa menghabiskan di atas 1 juta, ini menghabiskan biasanya 500, ini biasanya menghabiskan di bawah 100. Nanti kita bisa masukkan promo-promo yang sesuai sama kebiasaan pelanggan itu. Misalkan kalau promo eh, pembelian 1 juta gratis tas, kira-kira dimasukkan ke kelompok yang mana nih? Ya, yang merah. Tadi merah itu adalah kelompok pelanggan yang biasa menghabiskan di atas 1 juta. Jadi sebenarnya kalau kita masukkan ke merah, nggak usah ada promo pun mereka biasanya menghabiskan 1 juta. Tadi promonya adalah kalau pembelian mencapai 1 juta dapat tas gitu. Kira-kira cocoknya di mana? Hijau ya. Yang ini 500 harapannya dia nanti bisa nambah-nambah belanjaan hingga 1 juta. Kalau yang ini gimana? Kalau yang biru, dia tadi di bawah 100. Kenapa? Iya, enggak, maksudnya promo yang eh 1 juta gratis tas, kenapa nggak dimasukkan ke biru? Kenapa? Kenapa? Gapnya terlalu jauh ya. Jadi kayaknya mau ada itu pun mereka ya skip aja promo itu, kayak nggak akan lah sampai segitu, orang 500 aja nggak akan. Jadi masuknya ke hijau ini ya. Jadi tujuan dari segmentasi pelanggan tuh adalah memberikan promo-promo yang sesuai sama karakteristiknya. Tentunya nanti tujuannya itu untuk menguntungkan bisnis. Jadi masuknya ke hijau ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Nah, ini contoh-contoh AI dalam pendidikan. Nah, ini eh, studi kasus yang dilakukan di Sains Data Terapan. Contohnya ada prediksi mahasiswa beresiko. Misalkan KKM, ketentuan apa sih batas siswa itu, oh ini mahasiswa ya. Nilai, kalau mahasiswa kan nilainya ABC ya. Nah, ini misalkan prediksi mahasiswa beresiko mengulang katakan. Itu kira-kira bisa kita lihat dari nilai kuis, nilai tugas, UTS, UAS, nilainya seperti apa. Nah, nanti kita bisa prediksikan apakah kira-kira mahasiswa ini sebelum namanya prediksi kan sebelum kenyataan, sebelum kejadian ya. Kita bisa tahu nih dari, misalnya kan sekarang nih, ini kan kita belum ada UAS. Nah, di Sales Data itu menggunakan AI itu bisa memprediksi kira-kira mahasiswa mana nih yang kemungkinan nanti akan mengulang di semester depan atau tidak. Gitu. Kemudian analisis performa akademik. Itu juga bisa ya. Ini kalau analisisnya itu nanti lebih ke data analis. Jadi kalau dilihat dari perjalanan nilai akademiknya, kemudian nanti bisa dianalisis kira-kira ini mahasiswanya eh, performanya seperti apa. Kemudian ini rekomendasi itu jatuhnya tadi ya, unsupervised. Jadi mungkin ketika sama dosen A yang punya tipe mengajar seperti ini, mahasiswa tadi nilainya bisa bagus. Tapi ketika sama dosen B yang tipe mengajarnya seperti ini, dia
turun. Kemudian mungkin ditukar mata kuliahnya, ternyata setiap sama dosen A ini selalu bagus, mau mata kuliahnya apapun. Nah, ini bisa direkomendasikan pembelajarannya seperti apa. Kan kalau di dunia pendidikan itu kan pembelajaran kan terbagi-bagi ya. Ada audio, visual, kinestetik gitu. Tentunya di 18 mahasiswa ini kan tipe belajarnya beda-beda. Nah, nih, yang dilakukan sense data ini tujuannya adalah intervensi, jadi pencegahan. Sebelum terjadi, ya namanya tadi prediksi ya, rekomendasi dan analisis. Jadi sebelum terjadi itu, coba kita kasih eh, gambaran nextnya itu seperti apa. Sehingga kita bisa melakukan pencegahan jika prediksi kita itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian ini di bidang lain ada kesehatan dan industri. Kalau di semester ini teman-teman ada yang sudah coba em, buat model kah? Mungkin karena memang belum ada materinya ya, mungkin menggunakan AI. Terus dari AI-nya itu teman-teman coba ini apa tuh? Oh, kayaknya nih semester depan belajarnya akan kayak gini. Codingannya tuh dalam memodelkan dalam membuat model tuh caranya kayak gini gitu. Import library-nya dulu, kemudian load datasetnya. Ada yang udah nyoba belum? Masih kulik-kulik ya. Itu kalau mau latihan, itu teman-teman bisa latihan di Kaggle. Kan di Kaggle itu kan ada datasetnya. Kemudian teman-teman lihat di notebooknya. Notebook itu adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang udah buat modelnya. Tapi nggak selalu model sih, kadang analisis juga. Cuman sampai analisis aja gitu ada. Nah itu teman-teman bisa ngelihat, oh data kayak gini tuh ternyata orang tuh bisa melakukan ini ya. Itu biasanya kalau teman-teman running di Google Colab, modelnya jalan. Terus teman-teman mungkin bisa ngelihat cara orang dalam memodelkan, membuat model dari dataset. Di sini punya laptop semua kah? Ada yang enggak? Ada. Biasanya kalau ngerjain tugas ke lab atau ke warnet atau gimana? Warnet ada ya di perempatan Bangjo itu. Oh jelek. Ke arah stadion. Oh, ini coba. Ini tadi saya buka Kaggle. Nah ini ya, pertama buka Kaggle aja. Kemudian pilih datasetnya kalau kita mau lihat. Kemudian ya ini trending dataset. Misalnya kita mau pilih ini tempat terkenal di dunia.
Ini kita bisa lihat datasetnya. Ini ternyata ada 30 tempat di dunia. Datanya nih biasanya lebih dari 30. Berapa ya datanya? Oke. Nah, ini ada fitur-fitur lainnya. Ini ya, pengelompokannya. Kemudian, nah, dia klasifikasikan di sini. Apakah dia tipenya termasuk historis atau bukan? Kemudian, apakah dia masuk UNESCO apa warisan dunia ya? True atau false? Nah, ini kalau teman-teman mau lihat orang codingan orang atau notebook orang dalam mengolah dataset tadi. Nah, ini kalau dikit itu biasanya baru sampai data analis. Ini Eda. Nah, ini udah prediksi nih. Ini dia load dataset, kemudian pembersihan dan praproses. Ini visualisasi. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kalau kita mau load dataset tuh gimana sih kodenya? Ya ini nggak perlu dihafalin ya, tapi basicnya tuh seperti apa sih? Oh, kalau mau menampilkan uh, sebagian dari dataset tuh bisa pakai codingan ini. Jadi teman-teman tuh coba ngerunning beberapa kode, tiap kode tuh dia menghasilkan apa. Jadi teman-teman tuh paham setiap kodenya itu hasilnya apa. Kalau kita ngerunning ini dapatnya apa? Oh, ini ternyata untuk mengimport library-nya. Ini untuk load datasetnya. Misalnya di sini sudah ada keterangan ya. Ini untuk menampilkan 5 data teratas dari dataset. Nah, itu nanti kan teman-teman habis UAS kan ada liburan tuh. Nah, kalau mau liburannya ini ya bermanfaat, bisa teman-teman coba ulik-ulik ini. Nanti kalau diajarin dosen kan udah bisa sebelum diajarin malah, ya kan? Oke, kita back to materi ya. Ini ada contoh AI di kesehatan dan industri. Misalnya nih contoh ada yang ikut iklannya Project Bu Iva kan ya, tumor, klasifikasi penyakit, tuh bisa. Dia pakainya, kalau klasifikasinya dia pakainya supervise. Kemudian kalau dari datanya mungkin karena datanya banyak bisa juga pakai deep learning. Kemudian, nah ini dalam kita memilih model atau algoritma AI-nya itu beberapa yang harus kita pertimbangkan itu dari jenis datanya. Jadi kita bedakan dia numerik atau kategorik. Kalau numerik kita bisa pakai regresi linear, non linear, linear eh, berganda atau linear biasa.
Kemudian kalau kategori kita bisa pakai klasifikasi, kemudian kita sesuaikan sama tujuannya. Ini resiko kesalahan ini untuk evaluasi ya. Jadi kira-kira algoritma mana nih yang kira-kira dia lebih presisi dalam memprediksi. Nah, kebanyakan kalau karena kita sains data terapan ya, jadi model AI-nya itu harapan kita itu bukan hanya di paper yang maksudnya unggul-unggulan metode, terus algoritma AI yang terbaru, atau bikin algoritma sendiri, bukan, tapi karena kita terapan nah itu biasanya bagaimana sains data, penggunaan AI di sains data itu bisa menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Nah, seringnya masalah-masalah itu diselesaikan menggunakan model yang sederhana. Jadi dulu saya pernah buat penelitian ya. Kalau di perminyakan itu ada reportnya. Nah, dalam ketika di sana ya, di bidang perminyakan itu mau mengusulkan lapangan baru untuk dibor, bor karena perminyakan ya, mau ngambil minyak, itu mereka harus membaca laporan dari lapangan-lapangan di sekitar lapangan tersebut. Nah, satu lapangan itu biasanya laporannya itu bisa beratus halaman. Jadi kalau itu selama ini dikerjakannya secara manual. Nah, kalau itu dikerjakan secara manual, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kadang karena saking banyaknya saking membutuhkan waktunya itu lama, tahapan itu tuh kadang cuman dibaca secara cepat. Jadinya tentunya memperbanyak peluang untuk kesalahan membaca ya. Nah, kemudian diusulkan penelitian untuk pengotomatisasi pembacaan report dalam perminyakan itu secara otomatis. Nah, sebelumnya kalau kita mau melakukan penelitian, kita lihat dulu sebelumnya itu sudah ada belum penelitian yang melakukan itu. Kalau sudah ada, kita coba membuat sesuatu yang beda dari penelitian itu. Ternyata penelitian seperti itu sudah pernah dilakukan, membandingkan antara dia menggunakan model AI yang canggih, waktu itu dia menggunakan deep learning. Deep learning itu lebih dari mesin learning. Dan dia membandingkan dengan menggunakan if-then rules. Nah, ternyata akurasinya itu lebih bagusan menggunakan if-then rules. Jadi memang kebanyakan ketika kita mau menyelesaikan suatu masalah nyata di kehidupan kita, itu model-model yang dipakai itu sebenarnya model yang sederhana. Kalau mau lihat proyek yang prodi AI dan robotik, itu kan ada penyiraman otomatis tanaman ya. Itu model yang diusulkan itu regresi. Regresi itu kan sebenarnya kalau kita dulu belajarnya itu kan pakai manual ya, pakai Excel atau perhitungan manual pun bisa ya. Tapi karena datanya banyak, terus eh, bisa diotomatisasi pakai codingan. Dan itu termasuk salah satu model AI, yaitu regresi linier. Regresi linier itu adalah model AI yang paling sederhana di mesin learning. Jadi memang kenyataannya itu masalah-masalah yang bisa diterapkan itu menggunakan model-model sederhana. Nah, ini tantangan AI dalam sains data terapan.
Iya, ketika kita punya data sedikit, tuh kadang mau diterapkan, mau diselesaikan dengan AI itu kesusahan. Karena AI itu kan dia belajar dari data ya. Kalau datanya sedikit, dia nanti pasti membuat modelnya itu kurang general. Nah, nanti dari masalah-masalah ini sebenarnya ada solusinya. Misalkan data sedikit, itu nanti bisa diaugmentasi. Diaugmentasi itu datanya diperbesar dengan cara manipulasi. Jadi misalnya kalau datanya itu bentuknya gambar, gambarnya itu nanti bisa kita manipulasi dengan cara gambarnya itu diputer. Jadi kalau ada misalkan ini ya, gambarnya seperti ini gitu. Kelihatan nggak sih? Atau gambarnya seperti ini nih. Ini kan ada gambar ini. Misalkan gambar HP-nya itu ada 10. 10 itu kan belum bisa dibuat model AI. Misalkan mereknya ada 10 merek gitu. Kemudian caranya gimana biar eh, permasalahan ini bisa kita selesaikan menggunakan AI. Nah, karena AI itu butuh data banyak, data-data ini kita manipulasi. Misalkan datanya gambarnya seperti ini. Kemudian kita miringkan seperti ini, udah jadi data baru. Kita miringkan kayak gini, jadi data ketiga, keempat, kelima gitu. Itu namanya augmentasi, manipulasi data. Kemudian ini ada tentunya di ilmu manapun ada etik dan tanggung jawabnya ya. Nah, ini beberapa etika dan tanggung jawab di sains data terapan. Karena kita bicara data, tentunya datanya itu privacy ya, tidak bisa kita sebarluaskan. Kemudian ini dan selanjutnya, nah ini contohnya kampus ingin mendeteksi mahasiswa yang beresiko tidak lulus tepat waktu. Kalau tepat waktu itu kan biasanya S1 4 tahun ya, atau 8 semester. Kira-kira data apa nih yang diperlukan dalam mendeteksi mahasiswa beresiko tidak lulus tepat waktu? Kenapa? Kehadiran, oke. Terus, keaktifan, oke. Nilai. Di sini ada yang udah pernah kuliah S1 dulu sebelumnya, terus mau ambil double degree gitu. Biasanya kalau udah mendekati semester akhir itu kan isinya hanya bimbingan ya sama dosen pembimbing. Biasanya kalau diminta bimbingan terus nggak pernah datang, nah itu biasanya bisa tuh beresiko tidak lulus tepat waktu. Jadi setelah kita mencari masalah, kemudian kita cari setelah kita menentukan masalah, kita cari datanya. Kalau misalnya tadi keaktifan datanya mau apa? Aktif, tidak aktif, atau mau persentase, atau rating, atau nilai, nilai skor kehadiran, kehadiran. SKP kok oh keaktifan di luar akademik ya. Nah, itu kita bisa tentukan tuh datanya itu mau data true false atau data numerik atau data kategori. Jadi di samping kita mencari data fitur-fitur XY-nya itu, kita juga tentukan jenis datanya itu kayak gimana.
yang nantinya mau kita olah untuk mendeteksi mahasiswa beresiko atau tidak. Lalu nanti kita tentukan nih kira-kira tuh butuh AI apa enggak ya kalau datanya seperti itu. Modelnya kira-kira yang cocok yang mana. Kemudian ini yang terakhir, ini yang kalau teman-teman biasa ngerjain soal pakainya ChatGPT, nah nanti kalau pas ujian close book bingung. Jadi ketika kita menggunakan AI, itu tuh kita juga membaca hasil AI, memahami pemikirannya. Jadi itu juga masuk ke dalam pemikiran kita. Kalau mau lebih bagusnya lagi, ketika AI menjawab sebuah soal atau permasalahan, nah kita tuh bertanya nih, ini kira-kira jawabannya tepat nggak ya? Atau kita malah udah pasrah aja sama AI? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Pertemuan terakhir, kisi-kisi. Kisi-kisi apa mau ditunjukin soalnya? Gak usah.